Mencari jejak nama Sopeng secara pasti memang bukan pekerjaan mudah, karena nama itu lahir sejak zaman prasejarah. Hasil penelitian para ahli sejarah seperti H.R. van Heckeren membuktikan kalau di wilayah Sopeng telah ada kehidupan prasejarah yang sangat tua, dengan ditemukannya berupa fosil-fosil binatang vertebrata dan peralatan flek atau batu serpih, serta alat-alat dari batu. Penemuan ini memperlihatkan bahwa di wilayah Sopeng telah ada kehidupan pada zaman batu. Namun sumber-sumber secara tertulis mengenai penamaan Sopeng di zaman batu belum ditemukan. Salah satu sumber sejarah lain yang bisa menelusuri asal-usul nama Sopeng adalah Lontara, yang merupakan warisan leluhur orang Bugis dan Makassar. Dalam Lontara, nama Sopeng selalu disebut-sebut, meskipun tidak menguraikan pengertian dan asal mula nama Sopeng. Seperti diuraikan dalam Lontara Sopeng sebagai berikut. Ia nasure pada adayengi tanah ri Sopeng, nawe lain nasewo, gatareng, noni mak banua, tawe ri Sopeng. Nai atau sewoe, ia nari aseng to Sopeng riaja, ia to gatarenge, ia na puaseng Sopeng rilau. Inilah kitab atau bagian yang mewartakan tentang daerah Sopeng pada saat ditinggalkannya negeri Sewo dan Gatareng. Maka turunlah orang-orang bermukim di suatu tempat, yaitu negeri Sopeng. Adapun orang-orang yang berasal dari Sewu disebut orang Sopeng Riaja, sedangkan mereka yang berasal dari Gatareng disebut kemudian sebagai orang Sopeng Rilau. Dari penjelasan dalam Lontara Sopeng, disebutkan bahwa penduduk Sopeng pada awalnya berasal dari dua wilayah, yaitu Sewo dan Gatareng, tapi tidak menyebutkan mengapa wilayah itu kemudian dinamakan Sopeng. Dari cerita-cerita rakyat yang diperoleh secara turun-temurun, menjelaskan bahwa pemberian nama Sopeng itu diambil dari nama pohon yang mempunyai buah seperti anggur, dan oleh orang Bugis, dan khususnya Bugis Sopeng, menyebutnya Calopeng atau Copeng, karena di dekat istana kerajaan Sopeng, tumbuh sebuah pohon copeng yang besar. Perubahan kata Copeng menjadi Sopeng karena pengaruh dialek bahasa Bugis Sopeng. Banyak kata-kata yang diawali huruf C oleh orang Bugis Sopeng mengubahnya menjadi sebutan S atau sebaliknya. Seperti kata salo menjadi calo-calo atau sapo menjadi capo. Apalagi memang di wilayah Sopeng sampai saat ini masih banyak tumbuh pohon calopeng. Ada pula pendapat yang menyebutkan kata Sopeng berasal dari penggabungan dua kata. Kata tersebut adalah soso dan lapeng. Kata soso berarti turun, sedang lapeng adalah tempat. Ketika itu, orang-orang Sewo di kota Sopeng Riaja meninggalkan wilayahnya menuju ke Lapeng, sebuah tempat di dekat istana Datuk Sopeng. Setelah melalui proses penyederhanaan bahasa, kemudian menjadi kata Sopeng. Masyarakat Sopeng sudah mengenal kehidupan sosial budaya dimulai sejak zaman batu, sebagaimana dibuktikan hasil penelitian di Desa Beru, sekitar 5 km dari Cak Benge, Kecamatan Lili Rilau pada 1947. Di desa itu ditemukan sejumlah peralatan yang terbuat dari batu. 20 tahun kemudian dilakukan penelitian serupa dan ditemukan sejumlah peralatan yang sama. Tidak ada bukti yang bisa menjelaskan secara rinci bagaimana suasana kehidupan zaman batu. Hanya disebutkan dalam catatan Lontara bahwa masa itu adalah masa kelam dan disebut sebagai masa hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia bisa bertahan hidup. Masa dalam istilah orang Bugis disebut sianre balei tawe. Artinya, orang hidup bagaikan ikan. Siapa yang bisa mengalahkan yang lain? Dia yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Masing-masing orang hanya mementingkan diri dan keluarga atau kelompoknya. Orang tidak saling memberi kabar. Masing-masing hanya memperhatikan kelompoknya. Sehingga kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok. Manusia berkelompok-kelompok membina kehidupan dan menjaga kelangsungan dari pemusnahan kelompok lain. Bagaimana suasana kehidupan di masa si Andre Bale Tawe digambarkan dalam Lontara Sopeng. De nagare riaseng arung aga tetasi sena tawe siewa ada pada marana anak mani tawe. Nasi Andre Balena nasia beli-belian na tawe. Dek Tony ada apa gide arung siaga niro itan nasi Andre Bale Tawe teke ada teke bicara. Konon, tiada lagi penguasa yang dipertuan, sehingga orang-orang sama sekali tiada lagi saling memberi kabar berita, kecuali kepada sanak keluarga atau anak istri. Hidup bagaikan ikan, saling makan antara satu sama lain, dan orang-orang saling mengkhianati. Tidak ada saling mengharap, tidak ada aturan dan hukum,
apalagi yang namanya peradilan. Dikatakan bahwa selama 7 turunan tidak dikenal adanya penguasa, dan selama itu terjadi kekacauan tanpa ada aturan dan peradilan. Masa Sianre Bale diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-14 atau tahun 1300-an. Orang-orang hidup dalam kelompok-kelompok kecil, yang lama-kelamaan jumlah orang dalam kelompok ini semakin lama semakin bertambah sehingga menjadi kelompok besar. Masing-masing kelompok ini hanya mementingkan kelompoknya dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Setiap kelompok dipimpin seorang ketua yang lazim disebut Matoa. Di wilayah Sopeng ada sekitar 60 Matoa yang masing-masing Matoa mempertahankan wilayah mereka dari penaklukan kelompok lain. Ke-60 Matoa ini sebagai cikal bakal lahirnya kelompok-kelompok masyarakat di Sopeng yang melahirkan komunitas tersendiri. Para Matoa ini yang patut disebut sebagai pahlawan yang menjaga wilayah Sopeng, baik karena serangan musuh dari luar maupun dalam membangun kehidupan peradaban secara perlahan-lahan di komunitasnya sebelum datangnya Tomanurung. Ketika masing-masing para Matoa sudah mulai membangun peradaban di kelompoknya, perlahan-lahan mereka membangun jalinan hubungan dengan kelompok lain. Hubungan antar kelompok masih sangat terbatas. Satu Matoa tidak saling mempengaruhi dengan Matoa yang lain. Disebutkan ada 3 periode turunnya Tomanurung. Periode pertama disebut turunnya Tamboro Langi. Periode ini disebut pula Patotoe di puncak Gunung Latimojong. Asal kedatangan Tamboro Langi tidak diketahui pasti, hanya disebutkan berada di Boting Langi atau Petala Langit. Periode kedua adalah turunnya Batara Guru yang biasa disebut dengan nama Latongelangi di Tanah Luwu. Batara Guru ini merupakan putra sulung Patotoe. Proses kedatangan Batara Guru muncul dari sebatang buluh petung yang dalam bahasa Bugis disebut Makdepae Rilapatelang. Sedangkan istri Batara Guru ini bernama Wenyilitimo yang konon datang dari laut, menjelma dari busa air, kemudian disebut Topoe Busa Empong. Mereka inilah yang kemudian melahirkan keturunan sebagai cikal bakal lahirnya raja-raja di Sulawesi Selatan. Memasuki periode masa Tomanurung sebagai istilah orang yang turun dari atas langit. Di masa itu, awal lahirnya kehidupan berpemerintahan. Biasanya mereka yang dipercaya untuk menjadi pemerintah atau raja adalah orang yang dianggap berasal dari langit dan memiliki kemampuan supranatural dan mempunyai sifat bijaksana. Konon, mereka adalah sengaja diturunkan ke bumi ini, diutus oleh dewa-dewa untuk menjalankan pemerintahan agar rakyat bisa hidup tentram, aman, dan adil. Dalam konsepsi masyarakat Sopeng, lahirnya Tomanurung sebagai bentuk tingkat pemikiran masyarakat di masa itu. Suasana masa itu, cara berpikir masyarakat masih menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang bersifat magis dan supranatural. Seorang yang dipilih sebagai pemimpin atau raja adalah yang dianggap memiliki hubungan dengan alam gaib, sehingga raja dan keturunannya selalu mendapat kehormatan dengan sebutan bangsawan. Kehadiran Tomanurung di Sopeng sebagai bentuk atau cara orang-orang dulu dalam memilih seorang pemimpin di antara kelompok yang memiliki karakter kepemimpinan, pemersatu, dan adil. Proses pemilihan yang berlangsung keras dan masing-masing memperlihatkan kelebihannya, sehingga siapa yang dinilai mempunyai kelebihan lebih dari yang lain, maka dia yang dipilih sebagai raja, dan dianggap mempunyai hubungan dengan alam gaib karena kelebihannya tersebut. Kedatangan Tomanurung di Sopeng dapat dibaca dalam kutipan Lontara, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya sebagai berikut. Inilah kitab yang menceritakan tentang tanah Sopeng. Ketika penduduk meninggalkan Sewo dan Gatareng, Sahdan, maka turunlah penduduk untuk bermukim di Sopeng. Adapun orang-orang yang datang dari Sewo disebut orang Sopeng Riaja, sedangkan mereka yang datang dari Gatareng disebut orang Sopeng Rilau. Demikian, terbagi dualah orang Sopeng pada waktu itu, tanpa ada raja sebagai penguasa. Hanya terdapat sebanyak 60 ketua atau kepala untuk kedua wilayah daerah, Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau tersebut. Para ketua itulah yang mengayomi negeri Sopeng sampai datangnya Paduka Petamanurunge Ri Sekanyile. Ketika para Matoa serta segenap Matoa-Matoa wilayah persekutuan Sopeng Riaja mengetahui perihal datangnya seorang Tomanurung di daerah Sekanyile, segera disampaikannya hal tersebut kepada Matoa Ujung, Matoa Boto, dan Matoa Bila bahwa ada Tomanurung di Sekanyile. Berkatalah Matoa Bila, Matoa Boto, dan Matoa Ujung, sebaiknya hal itu diberitahukan pula kepada ketua persekutuan Sopeng Rilau, yaitu Matoa Salutungo. Perkataan atau saran ketiga Matoa tersebut ternyata diiyakan oleh para ketua persekutuan Sopeng Riaja. Maka disepakatilah untuk mengundang mereka, ketua-ketua daerah persekutuan Sopeng Rilau.
Setelah itu, maka datanglah ketua-ketua daerah Persekutuan Sopeng Rilau. Lalu berkatalah para ketua Sopeng Riaja, sebaiknya kita, para ketua-ketua Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau, berdatang sembah. Semoga niat kita dirahmatinya. Kiranya, beliaulah yang berkenan memimpin dan mengayomi kita sekalian dalam segala hal, dekat maupun jauh. Kendati pun ada putusan kita, tetapi tidak disukainya, maka kita pun tidak akan menyukainya. Setelah itu, pergilah ke 60 ketua tadi, menemui Tumanurunge. Berkatalah ketika itu Matua Ujung, Matua Bila dan Matua Boto, hanya saja kedatangan kami sekalian ini tidak lain adalah untuk memohonkan rahmat-Mu. Janganlah hendaknya Paduka kembali gaib atau menghilang ke kayangan, dan Padukalah hendaknya yang menjadi raja kami. Maka pimpinlah dan bimbinglah kami kepada keselamatan dan kesejahteraan. Ayomilah kami semua dalam menghadapi setiap masalah. Padukalah raja yang berkuasa atas diri kami dalam segala hal. Kalaupun ada putusan atau pendapat kami, namun Paduka tidak berkenan menyetujuinya, maka kami pun tidak akan mempertahankannya lagi. Berkatalah Paduka Tumanurunge Ri Sekanyili, hanya apabila engkau semua tidak mengkhianati diriku, hanya apabila engkau semua tidak menserikatkan daku, maka bersepakatlah antara Paduka yang mulia Tumanurunge Ri Sekanyili dengan ke-60 Matoa. Berkata pula Paduka Tumanurunge, kusampaikan pula kepadamu sekalian, ada pula saudara misanku atau sepupu sekali yang turun atau manurung di Libureng. Lebih baik engkau bermufakat bersatu pendapat, agar kami berdualah yang mencarikan jalan kebaikan untukmu semua. Dialah Manurunge Ri Libureng sebagai raja Datuk Supeng Rilau, dan aku Datuk Supeng Riaja. Bersepakatlah engkau semua dan jemputlah ia. Setelah itu beranjaklah ke 60 ketua tadi untuk menemui atau menjemput Manurunge Ri Libureng di suatu tempat yang dinamakan Guarie. Maka diketemukannyalah Sang Tomanurung atau Manurunge Ri Guarie atau Libureng sedang duduk di atas gucinya. Berkatalah Matua Ujung, Matua Bila dan Matua Boto, hanya saja kedatangan kami semua kemari ini adalah untuk semata-mata memohonkan rahmat-Mu. Janganlah hendaknya Paduka kembali gaib atau menghilang ke kayangan, agar Padukalah yang dipertuan untuk memimpin kami kepada jalan keselamatan dan kesejahteraan, mengayomi, melindungi kami semua dari segala mara bahaya, mempersatukan kami secara ketat dan penuh berkah. Engkaulah Raja, penguasa kami dalam segala hal. Kalaupun ada anak keturunan kami, putusan kami yang engkau tidak sukai atau kehendaki, maka kami pun rela untuk tidak menyukainya. Berucap Manurunge Ri Guarie, hanya saja kalau engkau semua tidak menserikatkan daku. Lalu disepakatilah ikrar tersebut. Itulah yang dinamakan janji setia antara raja dengan orang Sopeng, yang terus-menerus berkelanjutan secara turun-temurun sampai kepada anak keturunan kedua belah pihak. Demikianlah asal-muasal ceritanya, sehingga ada dua raja atau daptu di tanah Sopeng.